Ketentuan pasal 286 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu. Bahwa terhadap dalil-dalil permohon terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Pihak terkait pun memberikan keterangannya dan seterusnya dianggap pula telah diucapkan. Bahwa menurut pemohon terdapat hubungan yang erat antara penunjukan penjabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu sebagai berikut. Bahwa menurut pemohon penunjukan penjabat kepala daerah yang didasari oleh peraturan pelaksana berupa Permendagri nomor 4 tahun 2023 tidak memenuhi indikator yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P4, bukti P37, bukti P38 dan bukti P310 serta ahli Johermansa Johan. Pihak terkait mengajukan ahli Margarito Kamis dan Halilul Khairi dan saksi Gani Muhammad, Andi Batara Lifu, Ahmad Doli Kurnia, dan Supriyanto. Bawaslu menyampaikan keterangan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat keputusan Bawaslu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK3 dan bukti PK4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait, serta saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pembentuk undang-undang telah menyusun desain penyelenggaraan transisi pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada yang terdiri dari 4 gelombang, yaitu pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan tahun 2024. Adapun tujuan penyelenggaraan transisi ini adalah menuju penyelenggaraan pemilu kada serentak secara nasional setiap 5 tahun yang akan dimulai pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang memilih untuk melaksanakan pemilu serentak dalam 2 tahap, yaitu pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD. Kedua, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu kada serentak secara nasional. Sebagai implikasi dari dipilihnya pemilu serentak dalam 2 tahap oleh pembentuk undang-undang tersebut adalah penundaan pelaksanaan pemilu kada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 hingga akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Penundaan pelaksanaan pemilu kada tersebut berimplikasi pada kosongnya jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena itu, jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut harus diisi oleh pejabat
yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur, bupati, wali kota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. 2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/2021, Mahkamah menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus berada pada ruang pemanaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Oleh karenanya perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas sesuai dengan aspirasi daerah, serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/2021. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/2021 telah ternyata Mahkamah tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 2016. Namun Mahkamah lebih menekankan kepada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut. Setelah Mahkamah mencermati peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota Permendagri 4 2023, telah ternyata materi muatan yang terdapat dalam Permendagri 4 2023 tersebut telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian penjabat kepala daerah. Pengusulan penjabat kepala daerah juga telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi karena diusulkan, dibahas, dan ditentukan dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon penjabat kepala daerah kabupaten atau kota, serta kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta unsur Kementerian Dalam Negeri. Pelibatan sejumlah unsur tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah untuk selanjutnya menjadi bahan saat pembahasan awal. Vide pasal 5 dan pasal 10 Permendagri 4 tahun 2023, junto keterangan saksi pihak terkait Andi Batara Livu dalam risalah persidangan perkara 1/PHPU dan seterusnya 2024. Tanggal 4 April 2024 halaman 142. Selanjutnya Permendagri 4 2023 pun telah mengatur secara rinci terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan dan hak protokoler bagi pejabat kepala daerah yang secara umum adalah sama yang diberikan kepada kepala daerah definitif, termasuk telah pula memberikan aturan terkait sanksi administrasi bagi pejabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran,
serta pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pejabat kepala daerah. Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif atau presiden, terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Permendagri 4/2023, maka pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal akuo kepada lembaga pengawas. Dalam hal ini di samping kepada penyelenggara pemilu, juga termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat, agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan punishment tertentu, bukan mempersoalkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil perselisihan pemilihan umum atau PHPU, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sebagaimana didalilkan pemohon akuo. Selain itu, terhadap hal dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.